Mikhail tunggu. Sid, kenapa juga harus bertemu di saat yang seperti ini? Mikhail mengepalkan tangan kala wanita itu benar-benar nekat menghampirinya, sengaja menghalau dan berdiri di hadapan Mikhail. Ternyata benar kamu sudah menikah ya? Wanita itu tersenyum getir menatap Zia yang kini dalam genggaman Mikhail. Beberapa bulan lalu dia sempat menghampiri Mikhail, hanya saja pengakuan Mikhail sebagai pria beristri tak begitu dia percayai. Mas kenal. Sebagai orang yang tidak mengerti apa-apa jelas saja Zia bingung sendiri. Apa yang terjadi dan mengapa Mikhail menghindari wanita cantik itu sebegitunya? Enggak, salah orang mungkin. Dia tidak ingin kembali mengenal, sudah Mikhail katakan beberapa bulan lalu jika berniat kembali itu salah besar. Tak peduli meski niat wanita itu baik atau apalah, yang jelas Mikhail tak mau tahu apa-apa lagi tentangnya. Kamu sebenci itu ya, Mikhail? Aku cuma mau menyapa istri kamu, enggak lebih. Apa pentingnya? Istriku dilarang mengenal wanita mur asterisan sepertimu. Mas. Zia sempat terkejut dengan apa yang keluar dari bibir Mikhail. Padahal di sana ada beberapa pembeli yang lain dan Mikhail tak berpikir akan membuat lawan bicaranya merasa malu atau bagaimana. Mikhail yang Zia kenal tidak begini, mulutnya tidak setajam itu merendahkan perempuan. Ayo pergi, Zia. Sumpah, ucapan Mikhail sukses membuat Sera menganga. Mikhail benar-benar berubah, kala pertemuan terakhir dia tidak sejudes ini, kenapa sekarang justru begini, pikir Sera. Hanya mengenal, menyapa ataupun berjabat tangan takkan pernah Mikhail izinkan. Dia benar-benar membenci Sera sampai ke tulang-tulangnya. Apalagi kala dia menemukan sosok pengganti yang tentunya lebih baik, jelas saja dia takkan melihat Sera meski hanya seujung kuku saja. Tanpa basa-basi Mikhail pergi dari hadapan Sera yang kini tengah berperang dengan rasa malu pasca disemprot mulut pedas Mikhail. Padahal, niatnya hanya sekadar menyapa dan mengenal istri Mikhail saja. Akan tetapi, nampaknya pria itu benar-benar tak ingin diusik sedikit saja. Dia masih sama, beruntung sekali jadi miliknya. Mata Sera masih mengikuti kemana arah Mikhail berlalu, pria itu benar-benar membuat jiwanya porak-poranda. 4 tahun lalu Sera pernah berada di posisi Zia, diutamakan, tangan selalu digenggam dan perlakuan semanis itu pernah Sera rasakan. Sayangnya, dia menyia-nyiakan pria sebaik Mikhail hanya demi pria lain yang mengajarkannya kesenangan di atas ranjang. Hendak menyesal mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur dan kenikmatan yang dahulu dia agung-agungkan nyatanya tak selamanya indah bahkan kini pria pilihannya membuang Sera bagaikan sampah. Sera hanya menghela napas pelan, berapa banyak barang yang harus dia rapikan karena Mikhail tak jadi membelinya. Hidup kembali mulai dari bawah dan mencoba mandiri dengan bekerja sebagai kasir di tempat ini memang cukup sulit bagi seorang Sera yang terbiasa foya-foya dari saldo seorang pria. Sementara di sisi lain, Mikhail benar-benar membawa Zia pergi sejauh-jauhnya. Bukan hanya pindah store melainkan pindah ke mall yang lain. Zia sejak tadi memilih diam dan enggan bertanya lebih dulu karena nampaknya suasana hati Mikhail benar-benar buruk pasca bertemu wanita itu. Mantan kamu ya, Mas. Pada akhirnya Zia tak mampu menahan rasa penasarannya lebih lama. Jika bukan pada Mikhail lalu kepada siapa lagi dia bertanya, pikir Zia. Bukan. Apa iya? Tapi kenapa dia begitu kalau bukan? Padahal dia cuma mau nyapa aku katanya. Tanpa Mikhail jawab kisi-kisi sudah jelas sebenarnya. Mikhail menghela napas kasar dan enggan membahas hal ini akan tetapi jika tidak dia jawab maka sang istri tentu akan bertanya hingga esok hari. Hanya masa lalu, Zia. Mas nggak mau pengkhianat seperti dia mengenalmu. Pengkhianat gimana? Aroma perselingkuhan di masa lalu, Zia kian penasaran dan akan terus bertanya hingga Mikhail jujur. Meski cukup sulit membuat pria itu buka mulut, akhirnya kini dia bersedia juga mengatakan apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa agak mirip-mirip ya, Mas? Setelah mendengar bagaimana pengkhianatan yang Sera lakukan, mendadak Zia sedikit tersentil, ini seperti persis kisahnya meski memang Zia mengkhianati Zidan bukan atas nama cinta. Mirip apanya? Sama aku. Pengkhianat. Mikhail berpikir sejenak. Benar juga, dia adalah korban pengkhianatan yang membuat seorang wanita menjadi pengkhianat juga. Meski caranya berbeda tetap saja intinya sama, hanya saja bagi Mikhail Zia bukan wanita mur asterisan dan jujur saja di antara banyak wanita, Zialah yang cukup sulit dan begitu mahal hingga bisa dia dapatkan. Itu berbeda, Zia. Dia berkhianat dari Mas karena dulu Mas nggak jago goyang dan nggak pernah belai dia di atas ranjang, kamu nggak begitu kan? Sedikit geli dia mendengar jawaban Mikhail. Kenapa bisa terpikirkan jawaban sefrontal itu, padahal dia sudah anti-anti untuk tak bicara macam-macam.
Mungkin. Kok mungkin? Sekarang Mas tanya apa kamu ke Mas karena Zidan nggak pernah ngajakin tidur. Kan tidak, Zia. Ih. Nggak usah dipertegas juga. Biar jelas, karena kamu berharga di mata Mas. Mungkin di mata orang lain Zia tidak ada bedanya dengan wanita-wanita lainnya. Sama-sama rela disentuh pria lain padahal dia sudah meniti harapan bersama kekasihnya. Akan tetapi, di mata Mikhail istrinya tidak begitu. Sekali saja dia mendengar kalimat, Mur *Han, tentang istrinya dia akan semarah itu. Lupakan yang tadi, kini Mikhail berusaha untuk memperbaiki suasana hatinya. Sama seperti tadi tidak ada batasan untuk semua yang Zia inginkan. Sayangnya, karena terlalu bebas sang istri lupa diri hingga kini hampir semua yang dia menarik dia beli. Mikhail menarik sudut bibir kala Zia selalu menampilkan gigi rapihnya sebagai ucapan terima kasih kala Mikhail mengangguk setiap dia minta persetujuan. Hingga tiba giliran Mikhail yang menentukan apa yang dia inginkan. Zia mendengkus kesal dan mencubit perut Mikhail ketika pria itu menunjukkan lingerie berwarna hitam dengan senyuman tengil seperti biasa. Kenapa selalu itu yang Mas mau? Di rumah udah banyak banget masa kurang juga. Sedikit heran juga sebenarnya, jika para suami kerap memberi hadiah tas ataupun perhiasan, lain halnya dengan Mikhail. Menurut Mikhail itu adalah baju wajib dan kebanyakan hanya sekali pakai, itulah alasan Mikhail selalu memberikan Zia pakaian dinas keramat itu dengan jumlah yang tak sedikit setiap kalinya. Buat ganti yang kemarin Mas robek, bisik Mikhail lembut tepat di telinga Zia, wanita itu bersemu merah namun hendak menolak dia juga takkan bisa. Terserah. Yakin terserah. Pertanyaan jebakan, biasanya Mikhail akan semakin seenak jidat jika sudah mendapat izin dengan kata terserah. Ia yakin, lagian aneh istri hamil belinya itu mulu. Buat koleksi, 5 bulan lagi Mas pastikan kamu persis gadis lagi, Zia. Koleksi kata dia. Yang benar saja, di antara hobi unik pria pengoleksi barang antik sementara dia hobi koleksi baju haram, Zia sungguh tak habis pikir. Setelah kemarin menghabiskan waktu berdua bersama Zia dengan penuh kebahagiaan, keesokan harinya suasana sudah berubah secepat itu. Mikhail memejamkan mata kala mengetahui semua kebusukan Edgar. Apa yang pernah Mikhail berikan, entah bagaimana caranya sudah berubah menjadi atas nama Edgar. Aset dengan jumlah yang tak sedikit, jika dia pikir-pikir lagi sejak lama Edgar berusaha menguasai apa yang dia punya. Memanfaatkan keadaan kala Mikhail mabuk hingga dia bisa mendapatkan tanda tangan Mikhail dengan mudah dalam membuat beberapa aset atas namanya adalah hal yang hingga saat ini masih tidak Mikhail sangka. Sudah saya katakan Sej. Stop, Brian. Jangan membuatku semakin tersudut dalam hal ini. Mana aku tahu kalau dia sejahat itu. Hendak berbuat banyak juga Mikhail bingung, sebenarnya tempat tinggal yang Edgar buat atas nama dia memang Mikhail berikan sebagai tempat tinggal sementara. Hanya saja, Mikhail mengatakan boleh ditempati, bukan berarti dia berikan cuma-cuma. Dia melarikan diri bersama Jenny juga. Tanya Mikhail membuang napas kasar. Tidak, dia meninggalkan Jenny dalam keadaan tak berdaya di apartemen. Sepertinya dia melarikan diri bukan hanya karena menghindari Anda, Pak. Tapi, tutur Brian sedikit ragu. Tapi apa? Dia melakukan kekerasan pada Jenny dan kemungkinan Edgar takut jika sampai polisi menangkapnya karena kejadian ini, jelas Brian menerka jawaban paling tepat atas semua ini. Jika memang yang Edgar hindari adalah Mikhail saja, harusnya dia juga membawa semua surat-surat penting yang sudah susah payah dia ubah dengan nama dirinya. Akan tetapi, yang terjadi justru berbeda dan anak buah Brian hanya menemukan Jenny yang pingsan dalam keadaan mengenaskan tanpa busana. Lalu bagaimana dengan Jaleng itu? Kalian bawa ke rumah sakit? Tentu saja, tidak mungkin dikubur saat itu juga, jawab Brian singkat. Pertanyaan Mikhail terlalu aneh. Cek, akhir-akhir ini kenapa kau tidak sopan padaku, Brian? Mikhail benar-benar dibuat heran dengan perubahan Brian. Pasca kebenaran terkait tingkah laku Edgar terungkap, Brian seolah-olah menunjukkan jika yang salah dalam segala hal adalah Mikhail. Sopan, Pak. Mungkin perasaan Anda saja. Ini buktinya, Brian bisa menjawab seenaknya padahal sebelum kejadian ini, menatap Mikhail saja dia takut. Hanya karena tebakannya benar, Brian merasa menang dari segala sisi. Beberapa hari lagi hasil tes DNA itu akan segera keluar. Walau secara logika semua tidak ada yang akan percaya jika Jenny mengandung anaknya, Mikhail tetap ingin mengantongi bukti ilmiah untuk menamparkan pernyataan gila yang mungkin saja merusak rumah tangganya. Dengan kejadian yang mengakibatkan Jenny begini, kemungkinan baik buruknya bisa saja terjadi.
Jika keberuntungan memihak Mikhail, maka bisa dipastikan Jenny akan jujur dan mengungkap semua yang Edgar lakukan selama bersamanya. Akan tetapi, di lain sisi bisa jadi Jenny tetap kekeh meminta pertanggungjawaban dari Mikhail nantinya. Kenapa Edgar bisa begitu? Biasanya dia lembut pada setiap wanita, tutur Mikhail merasa hal ini sedikit aneh, meski sahabatnya itu sudah main belakang hati nurani Mikhail memang masih menganggapnya pria yang pernah berjasa di masa lalu. Cek, Anda berpikir jika Jenny yang begitu bukan ulah Edgar? Semua mungkin saja, Pak. Dulu juga dia terlihat begitu baik, tapi sekarang nyatanya bagaimana? Beruntung saja bukan MN Group dan seluruh aset keluarga Megantara berubah atas namanya. Jadi, saya sarankan untuk tidak menilai Edgar sebaik itu lagi. Mikhail dibuat bungkam atas pernyataan Brian. Asisten pribadinya memang benar, menilai seseorang baik hanya karena dia pernah baik bukanlah hal tepat, bisa jadi itu hanya senjata untuk membangun citranya agar dipercaya sebagai malaikat penyelamat. Kau melibatkan polisi dalam hal ini, Brian. Tentu saja, yang dia lakukan termasuk tindak pidana. Ini bukan lagi tanggung jawab kita, Pak. Orang seperti dia memang sepatutnya mendekam di penjara. Brian sempat membenci Jenny, akan tetapi setelah melihat bagaimana keadaan wanita itu hatinya terhenyak dan jiwa kemanusiaannya tersentuh seketika. Lebam, luka serta tubuh Jenny yang benar-benar seakan tak ada harganya itu membuat Brian merasa malu sebagai laki-laki. Baguslah, kita serahkan saja pada pihak berwajib. Aku jadi tidak sabar ingin mengunjunginya di penjara, tutur Mikhail menarik sudut bibir, pria itu tersenyum tipis sembari berputar-putar di kursi kekuasaannya. Mikhail tidak begitu tertarik untuk mengotori tangan dan membuang tenaga untuk menghajar Edgar. Lagi pula yang dia permasalahkan di sini hanyalah tentang kebohongan terkait kehamilan Jenny. Jika perkara uang atau yang lain sebenarnya dia tidak terlalu peduli. Mau lari kemana juga Edgar takkan lama bertahan, Edgar tidak terlalu pintar dalam segala hal. Hanya saja memang liciknya dia licik luar biasa hingga Mikhail sendiri dibuat tak bisa berkata-kata. Malam ini saya ingin memastikan keadaan Jenny, apa Anda ingin ikut, Pak? Tanya Brian baik-baik, belum juga menjawab Mikhail sudah mendelik dan itu amat menyebalkan. Nach asterisk H. Kau saja, aku alergi wanita itu. Alergi, padahal sebelum mengenal Zia pria itu bahkan rela digigit Dracula gigi tumpul itu. Sekarang, melihatnya saja dia geli, pikir Brian. Cantik, untung saja tidak meninggal. Kalau tidak apartemennya pasti angker. Hujan-hujan begini, malam hari dan bisa-bisanya Tono membicarakan hal semacam itu pada Ucok, dua anak buah Brian yang ditugaskan menjaga Jenny selama di rumah sakit. Hal itu Brian perintahkan demi membuat wanita itu aman, takutnya Edgar justru datang dan membuat rencana Brian untuk membuat Jenny berkata sejujurnya akan gagal. Cek, ini rumah sakit, Tono. Kalau dia benar-benar meninggal bagaimana? Ucok ketar-ketir, pasalnya Jenny memang belum sadarkan diri setelah 24 jam mereka bawa ke rumah sakit. Ya sudah, paling sundel bolong di rumah sakit ini nambah personil, tuturnya seenak dengkul dan sukses membuat bulu kudu Ucok meremang. Dasar Sinting. Kamu memang benar-benar iblis ternyata. Sentak Ucok menepuk pundak Tono kuat-kuat. Sudah hampir jam 9 malam, dan rumah sakit kian sepi akibat curah hujan di luar sana. Meski tugas mereka hanya berjaga seperti ini, demi Tuhan ketakutan benar-benar membelenggu pria berkumis tipis itu kala Tono mulai membahas hal-hal mistis begini. Muehehe penakut amat kamu, Cok. Wajar saja istri kamu minta cerai, ejek Tono seenaknya, menghubungkan hal yang sama sekali tidak ada jalannya. Diam kamu, Ton. Kamu belum pernah merasakan bagaimana rasanya punya istri. Ucok menepuk punggung Tono dan mulai berkeluh kesah sebagai seorang duda. Sepertinya menyenangkan. Apalagi kalau istrinya seperti Non Jenny, pasti aku bahagia setiap detiknya, bisik Tono malu-malu, memang dasar mata keranjang, lihat yang mulus sedikit dia begitu. Kamu tahu dia siapa kan, Ton? Dia Mur asterisk Han kalau kata bos. Yakin terima? Iya, aku tidak peduli dia siapa. Sekalipun sudah jadi sundel bolong pun tetap aku terima, cantik sekali, ucap Tono seraya menatap jauh dengan otaknya yang kini berpikir nakal. Jaga mulutmu, dia datang beneran gimana? Aku peluk, hahaha. Sahut Tono tanpa takut sama sekali, hingga derap langkah benar-benar menghampiri dalam sepi dan sukses membuat mereka ciut dalam sekejap. Kamu dengar itu apa? Iya Cok, ini seperti langkah kaki tapi kenapa malam-malam begini? Dia semakin dekat, bisik Tono pelan dan tubuhnya mulai bergetar. Kamu sih, sudah kukatakan jangan asal bicara. Aregegegeh.
Set asterisk N. Teriak mereka bersamaan menggema sepanjang koridor rumah sakit. Ampun Nyi Sundel. Jangan ganggu saya, Tono yang salah. Teriak Ucok hendak pergi namun bagian leher baju mereka seakan ditarik dan membuat mereka kian histeris. Cek, dasar Sin Eng. Kalian berdua kenapa? Mas, masih ada kerjaan ya? Enggak. Sejak tadi Valencia biarkan Mikhail fokus dengan ponselnya, sudah lebih dari 1 jam dan Zia bingung sendiri apa yang sebenarnya tengah suaminya kerjakan. Mikhail menyudahi kesibukannya, pria itu memang memastikan banyak hal di sana. Hanya saja dia tidak menduga jika Zia benar-benar dia buat menunggu karena ini. Sudah hampir larut, dan Zia juga sudah selesai menggunakan rangkaian skincare yang banyak itu. Mikhail terdiam kala istrinya hendak mematikan lampu, menandakan jika Zia ingin tidur. Sayang mau apa? Tanya Mikhail menggigit bibirnya, kenapa secepat itu malam ini berlalu, pikir Mikhail. Matiin lampu, katanya nggak nyaman kalau lampunya nggak mati, mas gimana sih? Bukan itu maksud Mikhail, dia hanya terkejut saja kenapa secepat itu. Memang salah dia kenapa tidak menyadari sudah jam berapa dan asik sendiri dengan pekerjaannya. Kenapa cepat sekali, kita belum apa-apa kamu mau tidur? Tanya Mikhail seakan Zia meninggalkan hal berharga dan itu adalah kesalahan. Lalu mau ngapain lagi? Ini udah malam, jamnya tidur. Mas dari tadi sibuk sendiri, apa nggak perih matanya main HP mulu? Istrinya kembali cerewet, sejak tadi dia biarkan Mikhail begitu tunduk dengan ponselnya bukan berarti dia biarkan begitu saja. Zia sengaja tak mengganggu karena raut wajah Mikhail serius sekali entah apa yang dia lakukan. Ya tapi kan, RGGH Zia masa tidur, sayang. Memang dasar pria Sin Eng, sejak tadi dia dibiarkan sendiri lalu kenapa sekarang ketika Zia hendak tidur Mikhail frustasi sendiri. Tatapan Mikhail tak terbaca dan Zia masih bertahan di posisinya, belum apa-apa karena takut salah langkah. Terus maunya apa? Emang udah waktunya tidur kan, mata kamu juga lelah, mas. Merah warnanya, tutur Zia apa adanya, meski Mikhail menggunakan kacamata tetap saja mata sang suami terlihat lelah. Sini, mas kangen Zia sumpah. Mulai, Mikhail kembali menunjukkan tanda-tanda gilanya kambuh. Pria itu mengacak rambutnya sedikit kasar kemudian menenggelamkan wajahnya di bantal sembari tak henti meminta agar Zia jangan tidur dulu. 1 jam, boleh ya? 1 jam apanya? Mas nggak lihat jam apa gimana? Tidur, besok kamu tuh kerja. Entar kesiangan lagi, jadi alasan lagi buat nggak masuk kayak yang udah-udah, celoteh Zia panjang lebar, dia paham apa yang Mikhail maksudkan sebenarnya, hanya saja ini sudah terlalu larut dan jujur saja dia mengantuk. Ya nggak masalah, kan mas bosnya, Zia. Bukan Mikhail namanya jika tidak seenaknya, memang benar dia bosnya dan benar mau dia datang sewaktu jam kerja sudah selesai juga terserah dia. Prinsip hidup suka-suka dia dan Mikhail tak peduli apa yang orang katakan tentangnya. Hele bisa aja jawabnya, aku aduin mama kalau kamu suka buat jam tidur aku berantakan ya, mas. Hahaha Zia, yang penting mas nggak pernah buat jam tidur kamu berkurang kan? Kamu tetap tidur 8 jam dan mas nggak pernah usik kamu kalau memang masih ngantuk, jawab Mikhail tak terima jika dikatakan mengacaukan jam tidurnya. Ya Tuhan, tapi aku udah pakai skincare begini. Mubazir kalau kamu apa-apain. Zia masih berusaha bertahan, meski kemungkinan dia menang sangat sedikit sekali. Bagi Mikhail selagi istrinya tidak terlalu lelah ataupun sakit maka dia tidak menerima penolakan dengan alasan apapun. Gak ada yang mubazir, tanpa itu kamu tetap akan cantik, Zia. Rasa kantuknya sudah benar-benar terasa, akan tetapi Valencia juga tak tega pada akhirnya pada Mikhail yang terus merengek persis anak TK. Dengan berat hati Zia mengikuti kemauan Mikhail hingga wajah pria itu berubah cerah seketika istrinya sudah berada di hadapannya. Zia kenapa cantik terus, jangan salahkan mas kalau kita jadi begadang malam ini, tutur Mikhail tersenyum lebar sebagai tanda kemenangan, istrinya menyerah dan benar-benar mengikuti apa yang dia mau. Gak usah senyum-senyum, memang dasar kamu aja yang mesum. Sentak Zia menepuk bibir Mikhail pelan namun dengan sedikit kekuatan. Mi asteris sum sama istri itu wajib, Zia. Daripada mi asteris sum sama tetangga, jawab Mikhail sekenanya. Zia yang sedikit sensi dengan kata-kata tetangga sontak mencubit perut Mikhail hingga pria itu mengadu sakit. Mulutnya bicara, sementara tangannya sudah menarik Zia begitu eratnya dalam pelukan. Jarak di antaranya kian terkikis, Zia tak bisa lagi menolak ketika Mikhail membenamkan bibir tanpa memaksa setelahnya.
Membuat seseorang yang awalnya menolak kemudian jatuh terbuai dengan sendirinya adalah kemampuan Mikhail yang tak dimiliki pria lain. Tatapan keduanya terkunci sesaat, Zia menarik sudut bibirnya tipis kala Mikhail menepikan anak rambutnya. Dibuat jatuh cinta berkali-kali pada pria yang memang sudah menjadi miliknya adalah level kebahagiaan yang berharga bagi Zia. "Mas," panggil Zia sembari menelusuri wajah tegas Mikhail dengan jemarinya. Apa, sayang?" tanya Mikhail sebegitu lembutnya, bukan karena pria itu tengah menginginkan hal yang iya-iya, akan tetapi memang dia selembut itu pada sang istri. Kamu berisik banget, besok-besok kandangnya buat jauhan dikit, Mas. Aku takut dengar suara mereka." Demi apapun lolongan peliharaan Mikhail itu benar-benar mengganggu bagi Zia, bukan hanya berisik melainkan dia takut jika sudah mendengarnya. Benar-benar merusak suasana yang perlahan panas ini, Mikhail baru sadar jika hewan peliharaannya berisik. Cepat-cepat dia meraih ponsel dan meminta Babas untuk bertindak secepatnya. "Udah, lanjutin yang tadi. Mas udah minta Babas buat cek mereka kenapa, jangan marah ya. Besok Mas pindahin kandangnya di belakang sana sekalian." Itu adalah janji kilat agar Mikhail dapat kembali dengan bebas melanjutkan malamnya. Meski kemungkinan akan dia tepati cukup sedikit tentang ini, pasalnya kandang yang sudah Mikhail siapkan adalah tempat paling strategis dan sudah dia pertimbangkan agar memiliki manfaat sebagai anti maling. Meninggalkan majikannya yang saat ini tengah melewati malam panas bersama sang istri, lain halnya dengan Babas yang malam-malam dibuat kesal lantaran ulah aneng-aneng Mikhail yang tak hentinya menggonggong entah apa yang dilihat. "Cak, dasar bisa diam tidak? Kalian benar-benar mengganggu tidurku. Orang waras mana yang memaki seekor aneng selain Babas?" Pria itu tak terima lantaran tidurnya dibuat terganggu hanya karena kericuhan yang diperbuat makhluk berkaki 4 itu. "Kalian diam. Atau mau aku siram? Malam-malam begini, sudah tahu dia penakut." Babas kesal sekali dengan perintah Mikhail malam ini. Rintik hujan yang perlahan reda justru semakin membuat Babas takut, apalagi setelah dia ingat-ingat hewan peliharaan Mikhail ini bukan anjing biasa. Gonggongan mereka jelas ada sebabnya, dan di pos jaga sepertinya Jackson ketiduran bersama security usai main catur seperti biasa. Babas melihat teliti keluar pagar demi memastikan sebab anjing itu terus menggonggong tanpa henti. "Siapapun kau, tampakkan dirimu. Jangan jadi Peng Asteris Cut," teriak Babas ngeri-ngeri sedap padahal dia sendiri Peng Asteris Cut, sembari mencari dia segera berlari membangunkan Jackson di pos depan. "Ealah kan benar, si Om botak malah turu. Bangun, Om. Ada maling."